Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Firdaus. Saya dari kelas IS1 dengan NIM 105.18032. Di sini saya akan menjelaskan enterprise arsitektur, berikut juga dengan penggunaan aplikasi Archimedes. Yang pertama, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang IE menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasi, dimodifikasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, John Jackman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori IE. Tujuan dari teori ini adalah menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil, tetapi diterapkan pada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya perkembangan sistem informasi. Nah, berikut ini adalah gambaran Business and IT strategi. Berikutnya adalah tahapan teori IE. Tahapan yang pertama, secara garis besar terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan jika ingin menerapkan teori IE, yaitu analisis, desain, dan simulasi. Simulasi di sini mencakup perencanaan dan pelaksanaan. Berikut ada penjelasan dari setiap tahapan. Yang pertama itu analisis. Pada tahapan ini, pengguna teori IE harus sudah memiliki tujuan yang objektif dan dapat mengukur variabel dari risiko yang akan terjadi. Dalam tahapan analisis memiliki 4 tahap yang penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum benar-benar melaksanakan tahapan analisis. Yang pertama, pemetaan dari setiap perspektif dengan tujuan yang sesuai dengan 7 kriteria informasi. Kedua, memprioritaskan perspektif menggunakan kriteria informasi yang tersedia. Ketiga, strategi yang sudah dipetakan. Yang terakhir, mengidentifikasi dengan ITBSC, Information Technology Based Transceiver Station. Yang kedua, desain. Pada tahap desain terdapat 4 tahapan di dalamnya. Pada tahapan pertama, dapat dibuat indikator primer dan sekunder berdasarkan hasil dari tahap analisis. Indikator primer dan sekunder ini akan menjadi masukan untuk tahapan desain yang kedua. Di tahapan kedua ini akan membuat tabel untuk DRC di area perspektif menggunakan metode ketergantungan investasi. Pada tahap ini dapat diketahui seberapa besar ketergantungan dari setiap ruang perspektif. Yang ketiga adalah simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan variasi dari nilai kemungkinan terhadap fungsi yang telah diperoleh. Simulasi ini bekerja sebagai pengujian nilai-nilai kritis sebagai data untuk mendapatkan urutan variasi dari hasil yang dapat diamati. Keuntungan. Manfaat menggunakan IE adalah dapat melalui kontribusi langsung dan tidak langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Keuntungan-keuntungan lain yang menyangkut penggunaan dari IE dapat dilihat di bawah ini. 1.
Desain organisasi. IE membuktikan bahwa dukungan dalam bidang yang terkait dengan desain dan desain ulang dari struktur organisasi selama penggabungan, akuisisi atau melakukan perubahan umum dalam organisasi. Proses-proses organisasional dan proses standar. IE membantu menegakkan disiplin dan standarisasi proses bisnis, serta memungkinkan memulai proses konsolidasi penggunaan ulang dan integrasi. 3. Pengembangan sistem. IE berkontribusi secara optimal dengan sistem desain dan efisien alokasi daya selama pengembangan sistem dan pengujian langsung. 4. Manajemen IT dan pembuat keputusan. IE dapat membantu menegakkan disiplin dan standarisasi terhadap rencana yang telah dibuat dan dapat berkontribusi kepada pengurangan waktu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknologi. Nilai IT. IE membantu mengurangi implementasi sistem dan biaya operasional, serta meminimalisir plagiasi dari layanan infrastruktur di seluruh unit bisnis. Kompleksitas IT. IE berkontribusi untuk mengurangi kompleksitas IT, konsolidasi data dan aplikasi, serta interoperabilitas yang lebih baik dari sistem. Yang ketujuh, keterbukaan IT. IE berkontribusi untuk lebih terbuka dan tanggap terhadap IT yang tercermin dari meningkatnya akses terhadap data, serta meningkatkan transparansi perubahan infrastruktur. Yang kedelapan, manajemen risiko IT. IE berkontribusi untuk mengurangi risiko dari kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan. Sebagai contohnya, dokumentasi IE telah dilakukan dalam pemerintah federal Amerika Serikat dalam konteks modal perencanaan dan investasi kontrol, Federal Enterprise Architecture atau IFA atau FIE, memandu agen-agen federal dalam mengembangkan arsitektur mereka. Perusahaan seperti Independence Blue Cross, Intel, Volkswagen AG, dan Intercontinental Hotels Group menggunakan IE untuk mengembangkan bisnis arsitektur mereka, sebagaimana mengembangkan performa bisnis dan produktivitas perusahaan mereka. Terus untuk kejelasan yang lain, organisasi komersial jarang mempublikasikan penjelasan IE secara luas, meskipun agensi pemerintah telah memulai untuk mempublikasikan penjelasan mengenai arsitektural yang telah mereka kembangkan. Contohnya, US Department of the Interior, US Department of Defense Business Enterprise Architecture, Treasury Enterprise Architecture Framework. Selanjutnya, manfaat IE di organisasi. Enterprise Architecture atau IE juga memudahkan dalam pemahaman, rekonsiliasi, dan perencanaan di dalam 4 komponen atau domain utama Enterprise Architecture atau IE, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk enterprise akan berupa grafik, model dan narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise. Berikut ini adalah manfaat dari penerapan enterprise arsitektur di organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun efisiensi inisiatif dari sisi digital government. Yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan best practice yang struktur untuk mencapai
Business capabilities, memberikan kontribusi dari segi ekonomi atau budgeting bagi kementerian. Yang kelima, meningkatkan service delivery kepada masyarakat. Yang keenam, menumbuhkan komitmen yang tinggi kepada manajemen. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Archimedes. Untuk pertama-tama kita harus menginstal dulu aplikasi yang bernama Archimedes. Saya menggunakan versi yang 4.8.1. Saya tidak tahu ini versi yang terbaru atau bukan, tapi saya menggunakan yang ini. Nah, ini ketika kita membuka Archimedes tersebut, kurang lebih seperti ini untuk model tampilan depannya. Nah, untuk contoh pengerjaan di aplikasi Archimedes ini, saya akan mencontohkan model BMC ya, atau Business Model Canvas. BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dengan bentuk visual berupa kanvas visual agar dapat dipahami dengan mudah. Tujuannya untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang maksimal. Nah, yang pertama saya akan membuat kolom CS atau Customer Segment. CS ini merupakan strategi selanjutnya, jadi sangatlah penting. Jadi maksud selanjutnya itu yang pertama ngebuka gitu. Jadi kita akan buat yang pertama-tama CS. Kita ganti dulu. Saya akan mencontohkan dulu satu ya, untuk memasukkan simbol sama kolomnya. Nah, di elemen CS ini ada business actor sama business role. Business actor kita simpan di tengah, sama business role. Untuk cara memasukkannya mungkin kurang lebih seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, nanti saya di ujung pengerjaan Archimedes ini saya akan jelaskan. Tetapi tidak susah ya, cuman masukin. Yang kita harus tahu mah simbol-simbol ini, nanti saya jelasin. Nah, kita sudah membuat ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah membuat 6 elemen. Sisanya mohon maaf, soalnya takut waktunya tidak cukup ya. Selanjutnya itu ada untuk kolom KP. Nanti saya jelasin KP apa, CR apa. Untuk sementara saya buat dulu. Di elemen KP ini ada business actor, terus business collaboration,
distributor. Kita rename. Ya. Selanjutnya ada business role. Nah, yang ini business role. Terus business interaction. Nah, untuk selanjutnya ada CS. CS itu konstruktur ya, beda sama yang customer segment. Kita ganti namanya CS. Nah, di sini tuh saya menggunakan node. Selanjutnya ada RS. Sama berupa node juga isinya. Kita ganti dulu namanya RS. RS. Ini isi node-nya seperti ini ya. Nanti saya jelasin. Kita buat dulu ini. Sudah. Nah, saya akan menjelaskan yang ada di dalam model BMC ini. Yang pertama tuh dari sini ada CS. CS di sini beda ya sama ini. Ini customer segment. Customer segment merupakan strategi selanjutnya, jadi sangatlah penting. Nah, maksudnya itu, jadi kalau nggak ada ini tuh, kalau nggak ada customer segment tuh, semua nggak akan jalan gitu. Jadi harus ada peran konsumen kalau misalnya ini mah. Nah, terus ada value proposition atau VP ya. Di sini tuh merupakan daya tarik apa yang akan dipasarkan setelah menentukan dari elemen pertama. Nah, jadi customer tuh di bidang apa gitu. Di bidang apa. Nah, sama VP ini, sama elemen VP ini dipikirkan gitu. Jadi mereka yang punya ide gitu. Di sini tuh ada elemennya, ada enterprise, business service, product, kontak, sama value. Nah, untuk selanjutnya ada CR, merupakan customer relationship atau kayak hubungan antara perusahaan dengan customer gitu. Ini juga termasuk elemen yang harus diperhatikan karena konsumen wajib diperhatikan secara intens agar tidak berpaling ke brand lain hanya kurangnya hubungan baik kepada konsumen. Nah, terus ada channel atau CH, digunakan untuk mempromosikan branding. Maksudnya itu di sini tuh kayak CH itu relasi lah, kayak relasi, kurang lebih kayak relasi gitu. Nah, untuk selanjutnya ada KP. KP ini atau key partner ini atau kerjasama ya, bertujuan untuk perorganisasian brand atau lain-lainnya, barang atau lain-lainnya. Jadi kerjasama misalnya kita punya produk baju, nah kerjasama itu sama perusahaan packingnya berupa kresek lah atau apa gitu kurang lebih.
Nah, selanjutnya ada KA atau Key Activities atau aktivitas yang dijalankan. Semua kegiatan utama di suatu perusahaan Hal ini dibutuhkan untuk mendukung elemen VP ya yang ini agar menjaga nilai dari brand perusahaan. Nah, jadi dia tuh pengaruh buat ngejaga nilai-nilai dari barang perusahaan gitu. Elemen di dalamnya ada business function. Nah, untuk selanjutnya ada KR atau key resource. Nah, key resource itu sumber daya, berarti sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan demi mewujudkan menunjang VP suatu perusahaan. Jadi pengaruhnya dia itu pengaruhnya ke sini. Jadi kayak SDM-nya, terus ya sumber dayanya gitu. Jadi saling ini dari value profession. Nah, terus untuk selanjutnya ada CS. CS di sini bukan customer segment tapi cost struktur atau struktur biaya. Nah, CS merupakan komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis model serta menciptakan VP yang dapat diberikan kepada konsumen. Jadi dia tuh misalnya tuh butuh pendanaan berapa gitu. Nah, berhubungan sama ini gitu. Nah, di sini saya sudah jelaskan. Mungkin nanti akan saya potong buat ngetiknya. Di sini sudah dijelaskan ya berupa note. Nah, terus ada RS. RS di sini tuh merupakan revenue stream atau sumber pendapatan. Merupakan elemen penting karena pendapat yang diperoleh dari bisnis dan jelas harus diperhatikan. Jadi pendapatan dari bisnis tuh selama menjalankan bisnis ini tuh tercatat semua di sini gitu. Tercatat semua di sini. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari BMC atau Business Model Canvas yang diaplikasikan lewat software yang bernama Archimedes. Kurang lebih seperti itu saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.